Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 773-776. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menyangka suara aneh seorang pemuda datang dari jauh. "Hei, Guru Wan sayang, kenapa kamu masih makan di lantai 2? Li Fugui menoleh setelah terdengar, dan melihat seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun, yang sangat sombong dan berpenampilan merek terkenal, berjalan di depannya. Di belakang anak laki-laki ini ada dua remaja yang berpenampilan seperti pelajar. Hanya dengan melihat mata mereka, dia tahu bahwa kedua anak laki-laki ini seharusnya disebut anak buku di zaman dahulu. Wan Ying menoleh dan menatap anak laki-laki itu, matanya penuh rasa jijik. Tapi yang tidak disangka Li Fugui adalah dia mengira Wan Ying pasti akan marah. Tapi ketika anak laki-laki itu datang, Wan Ying hanya berkata dengan dingin, "Saya ingin kamu mengontrol tempat saya makan. Juga, jangan lakukan itu di depanku. Kamu berbicara dengan cara yang aneh. Tapi bagaimanapun juga aku adalah gurumu." Pemuda Kikuaiji tersenyum nakal, duduk di meja di sebelahnya, dan berkata dengan santai kepada seorang pria di belakangnya, "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Ayo pesan makanan." Pria itu berbalik dengan tergesa-gesa dan berjalan menuju jendela. Pemuda itu mengangkat kakinya dan menatap Li Fugui dengan tatapan jahat. "Guru Wan, jika tebakanmu benar, teman sekelas ini adalah siswa baru di kelas kita, kan?" Wan Ying mengangguk dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Lakukan?" Pemuda hehehe tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya ingin mengenal siswa baru di kelas kita. Saya dengar dia sangat baik. Dia bergabung dengan Direktur Gao ketika dia pertama kali datang ke sini." Ya. Mendengar ini, Li Fugui menyadari bahwa dia dalam masalah. "Saya awalnya berencana untuk belajar keras dan membuat kemajuan setiap hari. Akibatnya, ini baru hari pertama, dan saya bertemu dengan semua orang dan benda yang berantakan ini. Coba pikirkan, jika dia tidak ingin menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu, dia pasti sudah bangun sekarang dan mengusir anak ini dari bahunya." Wan Ying sedikit mengernyit. Dia juga tahu bahwa orang yang datang itu jahat, dan dia menjelaskan bahwa dia diutus oleh Direktur Gao. Sun Yan secara alami mengetahui hal ini. Sebelum Wan Ying dapat berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada anak laki-laki itu, "Ye Kang, situasinya saat itu lebih rumit. Faktanya, kesalahannya bukan terletak pada teman sekelas Li Fugui saja." Ketika Ye Kang mendengar dua kata, dan lihatlah gaya kata-kata dan tindakan anak ini. Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dia berpikir, mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah anak di depanku ini adalah keturunan keluarga Ye? Faktanya, Li Fugui menebak dengan benar kali ini. Ye Kang benar-benar keturunan dari keluarga Ye. Tuan Ye diberkati dengan banyak anak. Dia memiliki 5 putra. Di antaranya Ye Fei adalah putra tertua dan cucu tertua. Dia adalah putra tertua dari keluarga Ye yang dijebak oleh keluarga Lin sebelumnya dan calon juru mudi Ye keluarga. Dan Ye Kang ini adalah satu-satunya putra dari putra ketiga Tuan Ye. Saya kebetulan berusia 18 tahun ini dan datang ke Universitas Jiangnan untuk mendapatkan pelapisan emas. Hanya saja Li Fugui saat ini belum mengetahui identitas spesifik Ye Kang. Ia hanya merasa anak di depannya mungkin ada hubungannya dengan keluarga Ye. Setelah menyadari hal ini, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, untuk menghindari konflik langsung dengan Ye Kang, sehingga menarik perhatian keluarga Ye dan membuat semua rencananya menjadi sia-sia. Dia segera berdiri dan menurunkan sikapnya terhadap Ye Kang, berkata dengan tersenyum, "Halo ini, teman sekelas, nama saya Li Fugui, saya adalah siswa yang direkomendasikan dari Kabupaten Sangyang. Tolong beri saya nasihat Anda di masa depan." Sama, jantung Ye Kang berdebar kencang saat mendengar kata Li Fugui. Dia memandang Li Fugui dengan penuh minat dan berpikir bahwa dua sepupunya dari keluarga Ye telah jatuh ke tangan seorang anak laki-laki bernama Li Fugui beberapa waktu lalu. Dia segera bangkit dan bertanya dengan dingin, "Li Fugui, bukan? Apakah dia dari Kabupaten Qinglong?" Li Fugui berpura-pura malu dan berkata, "Memang. Saya mendengar bahwa ada juga seorang pria bernama Li Fugui di Kabupaten Qinglong.
dan dia sangat kuat. Tampaknya bahkan keluarga Ye kami di kota Jiangnan akan mengompol ketika dia melihatnya. Sebenarnya, ini adalah kata-kata yang secara khusus diucapkan kepada Ye Kang. Li Fugui mengatakan ini untuk mengkonfirmasi kecurigaannya tadi. Benar saja, Ye Kang menjadi marah segera setelah mendengar ini, menamparkan tangannya di atas meja, dan mengumpat dengan keras, "Kentut, keberadaan seperti apa keluarga Ye kita? Bisakah orang desa kecil benar-benar menakuti kita?" Li Fugui tersenyum. Melihat Ye Kang, dia diam-diam mengira anak laki-laki ini masih terlalu muda. Dengan kata santai, dia mengetahui detail anak laki-laki ini. Jalan antar musuh sempit, saya sebenarnya bertemu lagi dengan keturunan keluarga Ye di Universitas Jiangnan. Tapi kalau dipikir-pikir, bertemu dengan keturunan keluarga Ye di sini bukanlah hal yang buruk. Ketika saya datang ke Universitas Jiangnan, saya secara khusus mengubah wajah saya. Meskipun dia agak mirip dengan sebelumnya, alis dan matanya telah disamarkan. Dengan penampilannya saat ini, diperkirakan bahkan jika Ye Fei datang, tidak mungkin untuk memastikan bahwa dia adalah Li Fugui sendiri. Tentu saja ada hal yang lebih penting. Bahkan jika keluarga Ye dipukuli sampai mati, mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa Li Fugui akan datang ke sekolah. Dalam hal ini, selama Anda menemukan cara untuk membangun hubungan baik dengan pria di depan Anda, bukankah mudah untuk menanyakan tindakan keluarga Ye? Sekarang, menurut apa yang dikatakan Tuan Qian, keluarga Ye telah membawa orang ke Kabupaten Qinglong, dan Bai Lin juga berkata bahwa keluarga Ye telah mengirim orang untuk menggunakan berbagai cara untuk membuatnya meninggalkan desa Xiaoxi dan menyerahkan jabatan kepala desa kepada keturunan keluarga Ye. Coba pikirkan, jika Anda bisa mengetahui semua konspirasi keluarga Ye, bukankah mudah untuk menyelesaikannya? Berpikir seperti ini, Li Fugui berpura-pura terkejut dan berkata, "Hah, kamu? Apakah kamu dari keluarga Ye, saudaraku? Aku salah, seharusnya aku tidak mengatakan apa yang baru saja aku katakan. Aku minta maaf padamu dan bertanya maafmu, Ye." Kang melihat ekspresi pengecut Li Fugui, senyum puas segera muncul di wajahnya. Tapi anak ini juga punya mata ekstra. Awalnya, saya menemukan Li Fugui hari ini dan berencana untuk menunjukkan sedikit kehebatan anak ini dan memintanya untuk meminta maaf kepada Gao Pengjun nanti. Lalu saya bisa membuat Gao Pengjun berhutang budi padanya sehingga dia bisa melakukan apa saja di sekolah di masa depan. Dia mendapat perut siswa tertentu dan menarik Gao Pengjun keluar untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekarang sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Siapa yang memberitahunya bahwa dia belum pernah melihat Li Fugui sebelumnya? Jika anak ini adalah orang yang membuat kedua sepupunya menderita, jika tiba-tiba dia berkonflik dengan anak ini, dia mungkin juga akan menderita. Memikirkan hal ini, Ye Kang tersenyum tipis, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil foto saat dia berdiri. "Nak, kamu tahu betapa kuatnya keluarga Ye kita." Setelah mengatakan ini, Ye Kang berkata kepada kedua orang itu, yang baru saja membawakan makanan. Pria itu berkata, "Kalian makan dulu, aku akan makan malam di lantai 4. Setelah sampai dan duduk di kamar pribadi di lantai 4, Ye Kang segera mengirimkan fotonya kepada Ye Fei, lalu memutar nomor telepon Ye Fei. "Saudaraku, lihat, apakah ini Dr. Li yang menyinggungmu terakhir kali? Namanya juga Li Fugui." Ye Fei akhirnya keluar. Dari keluarga Lin, hal terakhir yang ingin dia sampaikan adalah dendam antara dirinya dan Li Fugui. Dia melihat foto itu dan ketika dia mendengar kata-kata kakaknya, dia langsung mengutuk, "Diam, apakah kamu memikirkan hal-hal buruk setiap hari? Sialan, bagaimana Li Fugui bisa kabur untuk pergi ke sekolah? Selain itu, mulai sekarang, kamu harus berhenti mengkhawatirkan hal-hal di rumah, membaca bukumu dengan tenang, dan ketika kamu kembali setelah lulus, pergilah ke perusahaan dibawa untuk berlatih keras dari tingkat akar rumput." Ye Kang dimarahi oleh Ye Fei dan menutup telepon. Perasaannya campur aduk di hatinya. Meski usianya baru 19 tahun, ia juga merupakan keturunan keluarga Ye. Ayah saya tidak dianggap serius di antara kelima putra lelaki tua itu. Tetapi perlu disebutkan bahwa ayah dan pamannya memiliki anak terbanyak di keluarga Ye. Keduanya berjumlah 2. Selain itu, karena kecelakaan di keluarga Ye,
Ayah saya menanggung kejahatan selama 2 tahun untuk lelaki tua itu. Setelah dibebaskan, ayah saya ditugaskan menjadi manajer umum sebuah perusahaan keamanan milik keluarga Ye. Saat ini, status ayahnya di keluarga Ye dianggap paling bawah. Seperti kata pepatah, seorang anak laki-laki sama berharganya dengan ayahnya. Ayah saya tidak dianggap serius dalam keluarga Ye, dan bahkan saya sendiri, keturunan keluarga Ye, lambat laun dipinggirkan. Coba pikirkan, Ye Fei menjadi manajer umum sebuah perusahaan milik keluarga Ye ketika dia duduk di bangku SMA pada usia 16 tahun. Setelah lulus SMA, dia langsung menjadi wakil presiden grup. Setelah lulus kuliah, dia dilatih sebagai kepala keluarga Ye. Dan sekarang dia baik hati dan memikirkan tentang keluarga Ye, tapi dia tidak menyangka akan ditegur oleh Ye Fei lagi. Duduk di meja makan, Ye Kang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saat ini, 2 pengawal yang menemaninya makan malam datang dari bawah. Begitu mereka muncul di belakang Ye Kang mengerutkan kening, berdiri dan mengutuk tanpa berpikir. Kalian berdua pelacur? Apa-apaan ini? Apakah kamu buta? Kenapa kamu tidak cepat mengambilkanku makanan? Kedua pria itu saling memandang, dan salah satu dari mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, pria yang pergi membawakan makanan dan menaruhnya di depan Ye Kang. Ye Kang memasang wajah cemberut dan sepertinya tidak sengaja menjatuhkan makanan itu ke tanah. Sial! Apa kamu tidak tahu kalau kamu bisa menyimpannya? Siapa tahu kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan di piring? Kalian berdua akan memakan makanan yang jatuh ke lantai. Pintu pribadi ruangan terbuka, dan guru yang sedang makan di luar pintu mendengar makanan jatuh ke lantai. Setelah pergerakan di dalam, semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka sudah terbiasa dengan adegan seperti itu sejak Ye Kang masuk sekolah. Siapa yang menjadikan Ye Kang sebagai keturunan keluarga Ye? Di kota Jiangnan, keluarga Ye adalah keluarga pertama. Dengan status ini, apalagi guru biasa menyukai mereka, bahkan jika kepala sekolah Zhang Fexian datang, dia mungkin hanya akan melihatnya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, guru-guru ini berbalik dan pergi. Ketika kedua pengawal itu melihat hal itu, mereka hanya bisa membungkuk dan jongkok di tanah, memakan semua makanan yang jatuh ke tanah seperti anjing. Di bawah, saat Ye Kang pergi, Sun Yan terlihat agak pucat, sedangkan Wan Ying memegang sumpit, meski perutnya keroncongan, dia tidak berniat makan. Li Fugui tampak acuh tak acuh. Dia terus memakan makanan di depannya dengan sumpit. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada Sun Yan dan Wan Ying dan berkata, "Guru Sun, Guru Wan, tolong makan dengan cepat. Makanannya semakin dingin." Wan Ying menghela nafas, menatap Sun Yan dengan marah, dan langsung memarahi Li Fugui. "Yanzi, aku tidak menyalahkanmu." Dia menyinggung Gao Pengjun. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku sebelumnya, jika demikian, itu tidak akan membuat khawatir si bajingan Ye Kang. Tapi sekarang..." Setelah mendengar ini, Sun Yan tampak tak berdaya dan berbisik, "Siapa yang menyangka penjahat seperti Gao Pengjun akan pergi ke Ye Kang?" Ketika Li Fugui mendengar ini, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ada apa? Apakah Ye Kang ini berani mengganggumu?" Wan Ying berpikir sejenak dan berkata di depan Li Fugui, "Teman sekelas kecil. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Kamu direkomendasikan ke Universitas Jiangnan. Sekarang kamu telah menyinggung Ye Kang. Menurutku kamu harus pindah ke sekolah lain. Kami memiliki banyak perguruan tinggi dan universitas di kota Jiangnan. Saya dapat menggunakan koneksi saya untuk membiarkan Anda pergi ke sekolah lain." Li Fugui tersenyum, berpikir dalam hati bahwa saya datang ke Universitas Jiangnan kali ini untuk menghindari pusat perhatian, tetapi kuncinya adalah untuk belajar membaca pikiran psikologis. Ini baru hari pertamaku di sini, dan tiba-tiba aku dipindahkan ke sekolah lain. Benda apa ini? Berpikir seperti ini, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan ganggu Guru Sun, menurutku Ye Kang ini juga sangat mudah diajak bicara. Bukankah aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah tadi?" Dia tidak marah, tapi pergi. Selain itu, sekarang, kita akan segera menjadi teman sekelas. Haruskah teman sekelas segera membantu satu sama lain? Setelah mendengar ini, Wan Ying jelas tidak bisa berkata-kata.
Sun Yan berkata dengan canggung dari samping, Fugui, ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Sejak Ye Kang datang ke Universitas Jiangnan kami, dia telah menjadi bos Universitas Jiangnan dalam waktu kurang dari seminggu. Bahkan bos tertinggi Universitas Jiangnan kami sekolah kepala sekolah berjalan mengelilingi anak ini ketika dia melihatnya. Juga, kamu tidak tahu seberapa bajingan anak ini. Dia hanya menindas siswa di hari kerja. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa sekolah kita menerapkan manajemen tertutup, tapi dia sesekali keluar dari sekolah. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang membuatmu tersinggung sekarang. Karena Gao Penjun, seorang penjahat, dapat menemukan Ye Kang untuk berurusan denganmu. Menurutku dia pasti akan menemukan seseorang lain untuk berurusan denganmu nanti. Sun Yan berbicara secara rinci tentang situasi Li Fugui saat ini, matanya penuh kekhawatiran. Li Fugui tampak tersenyum santai dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya seorang siswa miskin. Saya datang ke Universitas Jiangnan untuk pergi ke sekolah, bukan untuk menimbulkan masalah. Sun Yan memandang Wan Ying. Meskipun dia tidak berbicara, matanya sepertinya meminta bantuan. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Wan Ying. Saat pikirannya berjalan cepat, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, oke, ayo makan dulu. Setelah makan malam, kamu ada kelas di sore hari. Sedangkan untuk Ye Kang, aku akan melakukannya temukan jalan. Iya. Hati Sun Yan yang menggantung agak lega. Dia tampak bersyukur dan berkata kepada Wan Ying, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Wan Ying memutar matanya pada Sun Yan dan berkata dengan marah, apa itu masalah? Apakah kamu begitu sopan padaku? Saat makan berikutnya, Li Fugui mendengarkan Sun Yan dan Wan Ying berbicara banyak tentang Ye Kang. Namun, saat dia mendengarkan, Li Fugui sepertinya menyadari sesuatu. Terutama ketika Wan Ying mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja melihat Ye Kang secara pribadi membantu seorang siswa yang mengalami masalah kaki menaiki tangga. Li Fugui merasa senang dan dengan cepat bertanya, Guru Wan, apa yang kamu bicarakan? Apakah hal ini benar? Wan Ying mengangguk dan berkata, tidak ada seorang pun di sekitar saat itu. Saya satu-satunya yang melihatnya dari celah ruangan. Saya sangat terkejut saat itu. Setelah mendengar ini, Li Fugui memikirkan tentang apa yang dikatakan Ye Kang kepada kedua pria tadi, sikapnya, dan meninggalkan kedua pria itu saat makan, dia pergi ke lantai 4 sendirian. Tapi begitu Ye Kang pergi, kedua pria itu meletakkan makanan mereka dan mengikutinya ke atas. Tahukah Anda, keluarga besar memiliki aturan keluarga yang besar. Selama bawahan mengatakan apapun yang dikatakan tuannya, itulah yang mereka katakan. Jika Tuan meminta mereka pergi ke timur, mereka tidak akan pernah berani pergi ke barat. Namun kedua pengawal ini lebih memilih tidak menaati perintah Ye Kang dan mengikuti Ye Kang kapanpun dan dimanapun. Ini menunjukkan apa yang mungkin terpikirkan oleh orang bodoh. Tentu, apa yang saya pikirkan sekarang hanyalah dugaan. Bagaimana situasi spesifiknya? Kita harus menunggu Zenger Bajing berbicara dengan Ye Kang sebelum kita bisa mengetahuinya. Seluruh Tiongkok memiliki populasi lebih dari 1 miliar, tetapi karena alasan budaya dan lainnya, hanya 20.000 hingga 30.000 siswa yang mendaftar ke Departemen Psikologi setiap tahun. Sedangkan untuk jurusan Psikologi Universitas Jiangnan, berkat kehadiran Profesor Wen Yiduowen, jurusan ini menjadi jurusan psikologi terpopuler di antara semua universitas di China. Bagi siapapun yang berencana belajar psikologi, Universitas Jiangnan hampir menjadi pilihan pertama. Untuk Universitas Jiangnan, awalnya direncanakan untuk memperluas departemen dan merekrut setidaknya 1.000 orang setiap tahun. Namun setiap kali Zhang Feixian membicarakan masalah ini dengan Wen Yiduo, dia akan ditolak keras oleh Wen Yiduo. Menurut Wen Yiduo, dia sekarang sudah tua dan paling banyak hanya bisa mengajar 100 siswa. Jika sekolah menerima lebih dari 100 siswa, dia akan langsung mengundurkan diri. Zhang Feixian tidak berdaya, dan dia juga tahu bahwa Departemen Psikologi Universitas Jiangnan didukung sepenuhnya oleh Wen Yiduo. Jika Wen Yiduo keluar, Departemen Psikologi Universitas Jiangnan akan menjadi tidak populer dalam beberapa tahun. Jika ini masalahnya, jurusan mereka yang paling menonjol di Universitas Jiangnan tidak akan ada lagi. Tak berdaya,
Zhang Feixian hanya bisa memilih untuk berkompromi. Pada pukul 3 sore, Li Fugui masuk ke ruang kelas di bawah kepemimpinan Wan Ying. Dibandingkan dengan kelemahan universitas lain, pengajaran di Universitas Jiangnan jauh lebih ketat, meskipun mahasiswa yang membolos kadang-kadang terjadi di departemen lain, namun di departemen psikologi hampir tidak pernah terjadi. Tentu saja, Ye Kang dikecualikan. Meskipun Wen Yiduo menyatakan ketidakpuasannya terhadap hal ini dan berulang kali meminta kepala sekolah untuk mengeluarkan orang tersebut. Pada akhirnya, setelah Zhang Feixian mengungkapkan ketidakberdayaannya, Wen Yiduo hanya bisa menyadari kenyataan. Hal lainnya adalah dengan adanya kontak antara Wen Yiduo dan Ye Kang, dia juga membaca pikiran Ye Kang dan merasa kasihan padanya. Tentu saja, Wen Yiduo memahami hal-hal ini. Dia hanya dapat mengetahuinya sendiri dan tidak boleh memberitahu mereka. Begitu kabar menyebar, dia mungkin dibunuh. Melihat 49 siswa di kelas semuanya fokus padanya, Li Fugui melihat sekeliling dan dengan cepat melihat 3 gadis di antara para siswa. Ketiga gadis ini semuanya unggul dalam hal bentuk dan wajah mereka. Namun, ia kini hanya bersikap menyenangkan terhadap para siswa yang bersekolah tersebut, dan tidak pernah memikirkan apapun yang terjadi pada para siswa tersebut. Lagi pula, dia tahu dia tidak akan bertahan lama di sekolah. Lagi pula, kamu tidak bisa begitu saja mengingini orang lain karena kamu muda dan cantik, sehingga bisa main-main dan merusak studinya, bukan? Halo teman-teman sekelas, izinkan saya memperkenalkan teman sekelas baru kepada Anda. Ini adalah Li Fugui, siswa yang direkomendasikan dari Kabupaten Sangyang. Semua orang bertepuk tangan. Begitu dia selesai berbicara, para siswa di kelas belum bertepuk tangan, tetapi ada seseorang di depan pintu, terdengar tepuk tangan meriah. Setelah mendengar suara tersebut, para siswa di kelas tersebut melirik ke sepanjang pintu. Sekilas saja para siswa tersebut dengan cepat mengulurkan tangan dan mulai bertepuk tangan. Karena mereka melihat Ye Kang lah yang masuk ke pintu. Setelah Ye Kang memasuki ruang kelas dengan 2 pengawalnya, dia tersenyum pada Wan Ying dan berkata, "Guru Wan, apakah Anda mengatur agar teman sekelas baru kita memulai kelas secepat ini? Selamat datang." Wan Ying mengangguk sambil tersenyum. Dia mengangguk dan berkata dengan santai kepada Ye Kang, "Siswa lain sudah ada di sini. Mengapa kamu ada di sini sekarang?" Ye Kang tampak tak berdaya dan merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya dalam keadaan sehat. Jika Anda merasa tidak nyaman di siang hari, aku tidak bisa tidur di kelas." Setelah mengatakan ini, Ye Kang benar-benar membuat tindakan yang sangat tidak senonoh di depan semua siswa. Tindakan ini membuat Wan Ying langsung tersipu. Di satu sisi, dia marah. Tetapi di sisi lain, dia belum pernah melihat siswa yang begitu tidak tahu malu. Tapi tidak mungkin. Siapa yang menjadikan Ye Kang Nai sebagai keturunan keluarga Ye? Dan meskipun saya adalah anak dari keluarga Wan bahkan tidak bisa masuk ke dalam keluarga kelas 2 di kota Jiangnan, apalagi bersaing dengan keluarga Ye, kepala dari 3 keluarga besar di kota Jiangnan. Jika dia bukan seorang konselor sekarang, dia mungkin tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Kang. Para siswa di kelas merasa kesal dengan lelucon Ye Kang yang tidak terbatas. Namun ada juga beberapa penjilat yang bekerja sama dengan Ye Kang dan tertawa terbahak-bahak. Wan Ying mengerutkan kening, menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin kepada Ye Kang, "Ye Kang, turunlah dari sini, sebagai pelajar. Apakah kamu terlihat seperti pelajar?" Ye Kang tampak kejam. Sambil tersenyum, dia berkata dengan tidak setuju, "Guru, saya baru saja melakukan latihan peregangan." Setelah mengatakan ini, Ye Kang mendatangi Li Fugui, meraih tangan Li Fugui, dan tersenyum di depan semua orang. "Halo semuanya, teman sekelas kami Li Fugui berasal dari pedesaan Kabupaten Sangyang. Dikatakan bahwa dia membawa tempat tidur ketika dia datang. Apakah kamu tahu bagaimana membantu teman sekelas Li Fugui di masa depan?" Dengan itu, Ye Kang mengeluarkan 100 yuan dari tubuhnya. Dia menyerahkan uang itu kepada Li Fugui dan melanjutkan, "Ini, ambil 100 yuan ini dan makan enak di kantin sekolah. Jangan kelaparan. Hahaha, ini universitas, bukan sekolah dasar, apalagi taman kanak-kanak.
Tapi setiap orang yang datang ke sini adalah pemuda berumur 18 atau 19 tahun. Di mata mereka martabat lebih penting dari apapun. Ye Kang sepertinya peduli pada Li Fugui, tapi nyatanya, dia benar-benar terhina. Li Fugui diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia tidak menyangka keluarga Ye akan memiliki keturunan yang tidak punya otak seperti itu. Pikirkan tentang Ye Fei dan tuan muda kedua dari keluarga Ye yang dibawa ke rumah sakit olehnya. Bahkan jika keduanya tidak punya otak, mereka tidak memikirkan yang ini. Mereka baru berusia 251. Wan Ying sudah mengepalkan tinjunya dan hendak melampiaskan amarahnya. Tapi tindakan Li Fugui selanjutnya mengejutkan semua siswa. Saya melihat Li Fugui mengulurkan tangannya dan dengan cepat mengambil 100 yuan, dan pada saat yang sama dia berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Ye, 100 yuan Anda benar-benar bantuan yang tepat waktu. Saya khawatir tidak bisa hidup pengeluaran selama periode waktu ini. Kepala Wan Ying berdengung. Dia menatap Li Fugui dengan heran, dia bahkan tidak menyangka Li Fugui akan mengambil uang itu. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Li Fugui dan hanya makan ringan bersama di siang hari, masalahnya adalah aura yang ditampilkan oleh anak ini jelas tidak terlihat seperti seseorang yang mendapat 100 dolar. Siswa yang lain saling memandang dengan bingung. Setelah 10 detik, para siswa yang biasanya tinggal di sekitar Ye Kang berdiri dan berbaris di depan Li Fugui. Ada yang memberi 50, ada pula yang memberi 30. Li Fugui menerima semua amal yang ditawarkan oleh para idiot ini. Ye Kang sedikit mengernyit dan menatap Li Fugui. Pada titik ini, dia merasa bahwa dia tidak dapat memahami Li Fugui ini. Awalnya saya mengira anak laki-laki ini adalah pemuda bodoh yang berani menyinggung perasaan Gao Penjun saat pertama kali datang ke sini. Sekarang dia menghina anak laki-laki ini di depan banyak orang. Menurut ramalannya, anak laki-laki ini pasti akan bangkit dan melawan. Pada saat itu, dia akan memiliki lebih banyak alasan untuk berurusan dengan anak ini, sehingga memberikan bantuan kepada Gao Penjun agar dia dapat terus berprestasi di sekolah di masa depan. Tanpa diduga, penampilan anak laki-laki ini saat ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Ia tertegun sejenak, melihat Li Fugui terus mengambil uang dari tangan para siswa. Setelah beberapa saat, ia langsung mengumpat dengan wajah hitam, keluar dari sini semuanya, keluar dan duduk, itu selama kelas sekarang. Bisakah kamu memiliki beberapa peraturan? Begitu para siswa turun dan duduk, tanpa diduga, seorang lelaki tua terbatuk pelan dari pintu kelas. Melihat ini, Wan Ying buru-buru berbalik dan melihat ke arah pintu. Li Fugui berdiri diam, tidak bergerak. Adapun Ye Kang, dia dengan cepat menjadi tenang dan senyum palsunya muncul di wajahnya lagi. Dia berbalik dan tersenyum pada Profesor tua Wen Yiduo yang datang ke pintu dan berkata, Guru, apakah kamu di sini? Wen Yiduo memandang Ye Kang. Matanya sedikit aneh. Setelah meliriknya, Wen Yiduo berkata dengan wajah serius, turun. Ye Kang mengangguk dan buru-buru membawa kedua pengawalnya ke baris terakhir dan duduk. Sebenarnya, Ye Kang tidak takut pada siapapun di seluruh Universitas Jiangnan, hanya ada 3 orang yang benar-benar dia khawatirkan. Salah satunya adalah Ye Kang, dan 2 lainnya adalah 2 pengawal yang selalu bersamanya. Tak perlu dikatakan lagi, kedua pengawal ini secara khusus dikirim kepadanya oleh Ye Fei untuk mengawasinya. Itu sebabnya dia biasanya memperlakukan kedua orang ini seperti anjing. Adapun yang lainnya, tidak diragukan lagi itu adalah Wen Yiduo. Dari segi kekuatan, selama dia menemukan jalan, dia bisa membuat Wen Yiduo mati tanpa tempat pemakaman. Tapi masalahnya yang dikhawatirkan Ye Kang saat ini bukanlah seberapa kuat Wen Yiduo, tapi apa yang dia pikirkan di dalam hatinya akan diketahui oleh lelaki tua Wen Yiduo ini. Jika Wen Yiduo dan kakak tertuanya tidak saling mengenal, itu tidak masalah. Saya yakin dengan kecerdasan Wen Yiduo, dia tidak akan bisa menundukkan kepalanya tanpa melakukan apapun. Dia takut Wen Yiduo dan kakak laki-lakinya berada dalam kelompok yang sama. Jika demikian, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Jadi, saat menghadapi Wen Yiduo, meski di permukaan Ye Kang masih terlihat riang, nyatanya sejauh ini dia tidak melakukan tindakan yang tidak sopan kepada Wen Yiduo. Oleh karena itu, kini menghadapi sikap Wen Yiduo,
Ye Kang hanya berbalik dan pergi tanpa memikirkannya. Wan Ying bertukar kata dengan Wen Yiduo sebelum memperkenalkan Li Fugui kepada Wen Yiduo. Setelah Wen Yiduo mendengarkan perkenalan Wan Ying, dia mendatangi Li Fugui dan menatap Li Fugui. Tanpa diduga, ada senyuman di wajahnya yang tua dan serius. Di depan semua teman sekelasnya, Wen Yiduo tersenyum dan berkata, "Para siswa yang dapat direkomendasikan ke Sekolah Psikologi Universitas Jiangnan kami yang diyakini luar biasa dan sangat bagus. Saya akan belajar dengan giat di masa depan." Li Fugui segera mengucapkan terima kasih. Setelah duduk, Wan Ying pergi, dan Wen Yiduo mulai mengajar dengan normal. Waktu berlalu setiap detik. Setelah kelas besar berakhir, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Wen Yiduo berdiri, dan sebelum pergi, dia tiba-tiba berkata kepada Li Fugui, "Teman sekelas Li Fugui, kamu datang relatif terlambat. Jika kamu tidak ada pekerjaan saat ini, datanglah ke kantorku dan aku akan menjelaskan secara singkat kepadamu beberapa hal poin-poin penting yang diajarkan oleh profesor sebelumnya. Katakan padaku." Langkah ini tidak menarik perhatian siapapun. Belum lagi mahasiswa Departemen Psikologi, seluruh mahasiswa Universitas Jiangnan mengetahui bahwa Wen Yiduo adalah salah satu dari sedikit profesor tua di sekolah yang sangat peduli dengan pembelajaran siswanya. Li Fugui sedikit terkejut, karena dia memperhatikan sesuatu melalui mata Wen Yiduo. Namun, yang lebih mengejutkan Li Fugui, ketika dia datang ke kantor Wen Yiduo dengan membawa buku di tangannya, Wen Yiduo meminta Li Fugui untuk menutup pintu segera setelah dia masuk. Ketika dia dan Wen Yiduo adalah satu-satunya dua orang yang tersisa di ruangan yang bersih dan rapi, Wen Yiduo tiba-tiba berbicara dan bertanya kepada Li Fugui dengan wajah tegas, "Apakah menurut Anda itu terserah Anda, atau haruskah saya membeberkannya?" Hanya dalam beberapa kata, Li Fugui tercengang, "Kaya." Di luar dan lembut di dalam, namun di saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia berada di tempat yang tepat. Tanpa diduga, setelah bertanya pada profesor tua itu dalam waktu sesingkat itu, saya sudah bisa mengetahui identitas aslinya. Meskipun dia terkejut, Li Fugui tidak menyembunyikan apapun, mengatakan yang sebenarnya, dan tersenyum meminta maaf, "Tuan Wen, izinkan saya meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Itu sebabnya saya datang. Lakukan trik kikuk ini. Ayo belajar, ku harap kamu tidak marah." Wen Yiduo menunjukkan senyuman, melambaikan tangannya ke Li Fugui dan berkata, "Duduklah dulu, karena statusmu, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku sekarang." Li Fugui melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, kami di Tiongkok telah memiliki tradisi menghormati guru selama ribuan tahun. Karena saya di sini untuk belajar, Anda adalah guru saya, bukan untuk sebutkan pencapaian yang tidak dapat saya raih sekarang. Meskipun suatu hari nanti saya bisa, jika Anda menjadi orang nomor 1 di Tiongkok, saya tidak berani untuk tidak menghormati Anda." Wen Yiduo mengangguk tampak senang dan berkata, "Bagus sekali. Jika anak muda bisa seperti Anda, mengapa khawatir kami di Tiongkok akan diintimidasi?" Li Fugui berdiri sambil tersenyum, mendatangi Wen Yiduo, dan segera berlutut. Wen Yiduo kaget saat melihat ini, dia segera berdiri dan meraih lengan Li Fugui dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, jika kamu berlutut untukku, maka aku akan menjadi orang berdosa besar." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Kamu serius? Bukankah aku berencana menjadi murid?" Wen Yiduo buru-buru berkata, "Kita akan membicarakan tentang menjadi murid nanti. Lagi pula, kamu adalah muridku sekarang, yang berarti kamu adalah muridku. Selama kamu mau belajar, aku akan mengajarimu semua yang aku punya, tapi aku punya permintaan kecil." Li Fugui sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia memandang Wen Yiduo dengan rasa ingin tahu dan bertanya ragu-ragu, "Tuan Wen, apa yang bisa Anda minta?" Wen Yiduo menghela nafas, mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Saya tahu, masalah ini penting bagi saya, mungkin menyulitkanmu, tapi aku tidak bisa memikirkan solusi yang baik." Li Fugui melihat wajah sedih Wen Yiduo, dan dia tahu bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Ye Kang. Penuh rasa ingin tahu, dia membuang senyuman di wajahnya dan bertanya dengan serius, "Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Ye?"
Wen Yiduo menuangkan sendiri secangkir teh untuk Li Fugui, menaruhnya di atas meja dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Ya, ini memang ada hubungannya dengan keluarga Ye. Ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Tuan Ye memiliki 5 putra. Ye Kang di kelas kami adalah putra dari putra ketiga, Ye Sixiong. Anda mungkin tahu hal-hal yang disebutkan di atas. Aku tidak akan membahas perkenalan lebih lanjut. Masalahnya sekarang adalah meskipun Ye Kang bersekolah, hatinya bersama keluarga Ye. Aku tidak terkejut jika keluarga Ye meminta Ye Kang untuk datanglah ke Universitas Jiangnan. Yang aneh adalah keluarga Ye mengirim Ye Kang ke sini. Semua orang tahu bahwa keluarga Ye tidak memiliki bakat dalam bisnis dan pejuang kuno. Sekarang mereka mengirim Ye Kang ke sekolah psikologi. Pasti ada yang salah dengan itu." Fakta membuktikan bahwa kekhawatiran Wen Yiduo benar. Tepat setelah dia mengatakan ini, ponselnya berdering di atas meja, bersambung.